Halimah sebagai korban penggerebekan. Halimah sebagai korban penggerebekan boleh cerita bagaimana rasanya digerebek pada saat Halo semuanya, kembali lagi di kontennya LKBH. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa mah? Penggerebekan. Ketawa duluan. Jadi hari ini kita akan live TikTok 24 jam. Mandi lumpur. Jadi kalau yang biasanya itu mandi lumpur, Halimah nanti akan saya sih Bu ya diperbarui. memandikan undang-undang. Jadi dia akan menghafalkan semua undang-undang yang ada di Indonesia ya. Bu saya tadi tuh saya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penggerebekan di hotel. Nah ini materi ini dulu pernah sempat saya bahas di konten TikTok saya. Yeah. Nah itu lumayan banyak pertanyaan tentang razia di hotel. Nah Halimah sebagai korban penggerebekan. Halimah sebagai korban penggerebekan boleh cerita bagaimana rasanya digerebek pada saat Nanti jadi suaranya pakai suara mawar penjual bakso borak. Nah ini yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama bahwa penggerebekan di hotel itu tidak hanya di hotel Melati. Kenapa namanya Hotel Melati? Gak tahu Bu saya. Konten ini adalah konten baru LKBH ya. Walaupun kontennya tidak ada aturannya, tidak ada strukturnya. Nama section atau nama konten ini apa? Apakah bahas ringan tentang hukum atau apa gitu? Punya ide nggak? Ada. Apa? Baring tau Bu. Bahas ringan tentang hukum kan baring hukum. Kita ngomong gak usah di video deh. Videonya panjang. Baring. Baring hukum. Bahas ringan tentang hukum. Nah boleh tuh. Jadi jadi baring episode pertama aja ya. Paling juga sampai episode ini doang. Baring pertama ini akan membahas tentang razia di hotel. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan di konten TikTok itu sebenarnya siapa yang boleh melakukan penggerebekan. Yang kedua, kenapa penggerebekan itu hanya di Hotel Melati aja. Hotel Melati saja. Yang ketiga, hotel berbintang pernah dirazia atau digerebek nggak? Terus yang keempat, kapan jadwal penggerebekan? Ada yang nanya kayak gitu. Ada, Bu, kapan sih Bu jam penggerebekan? Terus itu pasti Akbar tuh. Itu pasti Akbar yang nanya. Akbar dan Fauzi kayaknya. Nah jadi ada juga yang nanya, Bu, hotel yang ciri-cirinya aman agar tidak digerebek. Ada juga yang nanya kayak gitu. Nah kamu kalau nginap di mana, Ma? Di Ibu jangan. Takut deh. Nggak apa-apa. Saya di kosan Bu. Saya di kosan. Gitu. Nah itu ya. Jadi pertanyaan pertama, siapa yang boleh melakukan penggerebekan? Yang boleh melakukan penggerebekan tentu adalah aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum itu siapa saja? Boleh dari Satpol PP, boleh dari kepolisian, boleh dari penyidik maupun penyelidik yang memang sudah diperintahkan. Nah, ini kata kuncinya ada yang diperintahkan untuk melakukan razia atau penggerebekan di hotel. Nah, dasar hukumnya tentu sudah ada. Dasar hukumnya ada di KUHP di mana wewenang kepolisian itu melakukan penahanan, penangkapan orang yang diduga atau yang dicurigai melakukan tindak pidana. Yang pertama berarti boleh ya. Nah, itu kejawab yang pertama. Artinya polisi atau aparat penegak hukum itu boleh melakukan penggerebekan. Kemudian apa lagi tadi? Ini Bu, apa namanya? Kenapa cuman Hotel Melati yang digerebek gitu? Kenapa hanya hotel yang tidak berbintang atau Hotel Melati? Nah, sebenarnya tidak hanya di Hotel Melati saja, tapi hotel berbintang maupun tidak berbintang itu boleh-boleh saja dirazia atau dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum. Dengan syarat tentu harus ada dugaan terjadinya tindak pidana. Nah kan tindak pidana di hotel itu kan nggak hanya penyakit masyarakat ya, seperti hubungan apa namanya yang kayak kamu itu BO Bu. Iya kayak BO atau apapun booking gitu kan. Jadi tindak pidana itu tidak hanya terjadi
hubungan di luar nikah, tetapi itu ada juga seperti prostitusi, yang kedua peluang prostitusi, yang kedua itu jaringan narkotika atau tindak pidana yang lainnya yang pada saat itu dilakukan di tempatnya itu adalah di hotel. Nah, jadi banyak sebenarnya tindak pidana yang terjadi di hotel itu. Nah, pertanyaannya kenapa terjadi di Hotel Melati? Karena memang potensi terjadinya tindak pidana itu lebih banyak terjadi di Hotel Melati ataupun di hotel tidak berbintang. Itu yang kelihatan saja. Tapi sebenarnya di hotel berbintang pun banyak terjadi tindak pidana seperti OTT, tindak pidana korupsi atau prostitusi, perzinahan. Ada juga kan? Nah, kan tadi kita bahas sebenarnya itu, Bu. Perzinahan juga ada, kemudian perselingkuhan. Nah, seperti banyak media-media yang memberitakan tentang penggerebekan di hotel berbintang yang dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum kayak gitu. Jadi kenapa yang tersorot di Hotel Melati saja? Karena memang lebih banyak di hotel tidak berbintang itu melakukan tindak pidana kayak gitu dan lebih murah kayak gitu, lebih murah dan lebih gampang secara administrasinya kayak gitu. 120 semalam. Nah itu kan tahu kan? Kan ada di Traveloka. Traveloka ada yang 120? Ada, di Agoda juga ada. Itu yang nggak ada bintangnya. Iya, yang remang-remang gitu. Oh ada ya, ada. Yang paling tahu sih paling tahu. Sehari-hari kan juga ada tuh, Bu, apartemen contohnya. Ya, nah apartemen juga Oh, iya. banyak terjadi karena apartemen itu bookingannya per jam ya. Ada yang per jam, ada yang setengah hari, yang Transit gitu. Iya, nah kan Ibu, itu paling tahu kan transit. Nah ya itu biasanya juga. Jadi nggak hanya hotel berbintang aja kayak gitu. Terus apa lagi? Terus ini, kan tadi bahas apartemen. Nah, kalau apartemen itu bisa digerebek juga, Bu? Ya bisa, kan intinya tadi kata kuncinya selama ada dugaan tindak pidana itu boleh aja digerebek oleh aparat penegak hukum. Tapi ya itu harus ada syaratnya. Yang pertama adanya surat perintah penangkapan, penahanan, atau adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat kayak gitu. Jadi boleh-boleh aja walaupun itu hotel bintang 5, bintang Kejora, bintang 4. Jadi gimana kita bisa menemui dia tertangkap basah? Berarti harus ada minimal berapa orang yang mengetahui hal tersebut? Minimal itu tentu harus ada laporan atau diketahui oleh salah satu pihak, baik suami ataupun istrinya kayak gitu. Dia melapor ke kepolisian bahwa terjadinya perzinahan kayak gitu. Kalau di luar pernikahan, Bu, maksudnya bukan suami istri? Bukan suami istri. Nah berarti itu yang tadi yang kita bahas sebelumnya itu adanya penyakit masyarakat yang biasa digerebek-gerebek itu biasanya karena masyarakat di sekitar itu sudah mulai resah dengan keadaan atau lingkungan di sana, adanya prostitusi kah? Prostitusi kan hubungan di luar nikah juga kan, atau adanya hubungan remaja muda-mudi yang melakukan hubungan di luar nikah kayak gitu. Nah itu boleh-boleh saja dilakukan penggerebekan kayak gitu. Nah walaupun ya sebenarnya penggerebekan itu ada pro dan kontranya, karena masih banyak yang beranggapan kenapa sih aparat penegak hukum itu mengurus hal-hal ranjang gitu kata orang. Kenapa sih aparat penegak hukum? Nah itu dikembalikan lagi ke peraturan masing-masing atau peraturan daerah. Seperti di Aceh tentu ya, karena Aceh itu sangat kuat dengan agamanya, dengan agama Islam. Nah itu adalah salah satu proses penegakan hukumnya kayak gitu. Nah itu adalah salah satunya. Nah tapi kalau di Bali, nah tentu itu tidak bisa diterapkan seperti yang di Aceh kayak gitu. Jadi di Bali aja mah. Di Jakarta juga bisa kok, Bu. Kalau kan di apartemen apartemen situ tuh Kalibata. Diseringnya di situ tuh, Bu, saya rasa. Pasti disebutin. Kan sering banget tuh berita, Bu. Nah di situ kan emang tempat pusatnya kegiatan Prostitusi. Tahu. Nah itu yang ngadu itu siapa, Bu? Sedangkan pusatnya aja di situ, Bu. Yang ngaduin. Yang ngadu. Saya sering ngadu cepu banget. Tuh kan, Bu, dia terganggu, Bu. Dia tuh bisa mangkal di situ. Enggak, saya nanya aja, Bu, siapa gitu. Yang kalau terkait dengan prostitusi itu siapa saja boleh mengadukan, boleh dari masyarakat ataupun dari orang sekitar ataupun dari kepolisian. Kepolisian kan boleh menertibkan lingkungan di sekitarnya. Salah satunya adalah
melakukan razia di hotel gitu. Siapa saja boleh melaporkan karena itu kan prostitusi itu nggak ada delik aduan ya. Jadi kalau masyarakat merasa terganggu, masyarakat merasa terganggu dengan kondisi di sekitarnya, boleh laporkan saja secara langsung kayak gitu. Suami istri. Tapi diperbolehkan. Masuk gitu. Maksudnya itu kenapa gitu? Nah itu maksud ibu itu sebenarnya dikembalikan kembali ke peraturan daerah. Nah ada beberapa peraturan daerah ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin check in di hotel, biasanya mereka mempertanyakan surat nikah atau status pernikahan. Seperti di Padang atau di Sumatera Barat itu ketika ada yang mau check in yang antara perempuan dan laki-laki pasti ditanyakan sudah menikah, apa bukti nikah, ada surat nikah, KTP atau dan lain-lain. Nah itu ditanyakan. Nah ini juga tidak bisa berlaku di semua daerah karena kan daerah seperti Jakarta kan ada juga ya yang tidak, di Jakarta bahkan tidak menanyakan status pernikahan ketika seseorang ingin check in di hotel. Nah itu makanya tadi dikembalikan ke peraturan daerah gitu. Nah kita mungkin tidak bisa juga menyalahkan ke resepsionisnya juga karena kan itu kembali ke standarnya hotel masing-masing. Terus apa lagi pertanyaannya? Terus ini Bu, kan tadi katanya hotel berbintang kan juga bisa digerebek, tapi faktanya seringnya tuh hotel Melati aja gitu loh Bu yang digerebek. Hotel berbintang tuh jarang banget ada penggerebekan. Itu kenapa Bu? Nah kenapa hotel berbintang itu jarang dilakukan penggerebekan? Yang pertama tentu karena tidak ada aduan itu, masyarakat tidak ada melakukan pengaduan bahwa hotel berbintang itu terjadi tindak pidana. Nah, yang banyak terima aduan itu masyarakat mengajukan aduan ke pihak kepolisian atau para penegak hukum itu adalah hotel-hotel yang berbintang, hotel-hotel yang tidak berbintang ataupun hotel Melati. Makanya lebih sering terjadi di hotel Melati itu kayak gitu. Nah, kemudian hotel Melati itu memang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana oleh orang-orang pelaku tindak pidana gitu. Terus apa lagi pertanyaannya? Terus saya penasaran juga sih Bu, bisa jadi nggak sih Bu hotel berbintang itu jarang digerebek atau hampir nggak pernah dilakukan penggerebekan karena misalnya tuh pihak hotelnya tuh ada bayar gitu? Enggak sih, kalau masalah ada juga sih yang komen itu mah hotel berbintang karena bayar aja makanya mereka nggak pernah kena penggerebekan. Nah lagi-lagi dikembalikan ya, selama tidak ada aduan masyarakat, selama tidak ada laporan, kemudian tidak ada dugaan tindak pidana, ya nggak bakalan mungkin kan aparat penegak hukum langsung tiba aja ke hotel itu melakukan razia. Berarti hotel berbintang itu memang tidak ada dugaan tindak pidana itu terjadi, makanya dia tidak melakukan razia kayak gitu. Nah kenapa hotel Melati? Ya hotel Melati itu banyak laporan, banyak dugaan atau bukti permulaan terjadinya tindak pidana itu, makanya lebih sering hotel Melati itu kayak gitu. Nah kemudian ada juga yang nanya, Bu kapan sih jadwal penggerebekan? Ya kita tahu penggerebekan itu biasanya kan terjadi di malam hari. Nah kenapa di malam hari? Mungkin di malam hari itulah aktivitas tindak pidana itu terjadi. Kemudian aktivitas penghuni hotelnya atau orang yang di hotel itu kan berkurang itu mobilisasinya, jadi lebih mempermudah aparat penegak hukum untuk melakukan penggerebekan atau penegakan hukumnya kayak gitu. Jadi kalau siang apakah tidak dirazia? Ya belum tentu razia. Kalau seandainya siang itu polisi harus melakukan penggeledahan ya langsung aja, nggak harus menunggu malam kayak gitu. Jadi kapanpun siang, malam, ataupun pagi, aparat penegak hukum ya bisa-bisa saja melakukan penggerebekan atau penggeledahan di Hotel Melati. Nah, syaratnya adalah adanya surat perintah, surat penangkapan, kemudian ada surat izin dari pengadilan kalau ada penggeledahan ya. Tapi kalau seandainya dalam keadaan yang mendesak itu nggak perlu izin ke pengadilan setempat kayak gitu. Itu aja Bu. Misalnya nih ada orang yang kegerebek ya Bu di hotel. Itu nanti selanjutnya dia di gimana? Apa dia langsung dibawa ke kantor atau misalnya boleh lepas dulu? Saya lupa Bu. Karena terlalu sering. Atau boleh dilepas tapi misalnya ada persyaratan. Iya baru tuh.
nggak ada. Sumpah enggak. Ih, ngaco. Iya Bu, saya kemarin lihat dia pakai motor. Motor HP ya Allah. Vespa kemarin. Kan ada pakai saya. Iya, udah enggak pakai Vespa. Dari kalau prosedurnya kalau seandainya penggerebekan itu dilakukan oleh Satpol PP, biasanya mereka akan mengidentifikasi dulu, nggak langsung dibawa langsung ke kantor aparat penegak hukumnya. Diidentifikasi dulu apakah benar misalnya Halimah dengan A ada hubungan, sudah menikah belum, kayak gitu, didata dulu. Ngapain di sini? Biasa ada, itu yang masuk identifikasi dulu. Ngaji di hotel. Yasinan Bu. Iya, Bu. Terus Kan lebih kusyuk gitu. apanya? Hajinya kayak begitu sih. Jadi kayak gitu, diidentifikasi dulu lah benar apa enggak identitasnya, terus apa bentuk kegiatannya di sini. Nah, biasa kalau memang terbukti ada dugaan terjadinya misalnya adanya hubungan di luar nikah atau penyakit masyarakat maupun perzinahan atau perselingkuhan, biasanya baru dibawa ke kantor pihak kepolisian ataupun di Satpol PP. Nah, biasanya nanti kalau seandainya kasusnya kalau seandainya itu adalah pasangan muda-mudi, nah biasanya akan mereka itu dihubungi pihak keluarganya. Waduh. Nah, di pihak keluarganya itu akan mengkonfirmasi benar nggak ini namanya Halimah yang tidur di Hotel X bersama ini. Kan itu contoh, Halimah nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi enggak kita enggak ada. Iya. Gak menutup kemungkinan. Patokan kita apa Bu dia enggak jadi Jaminannya apa Bu? Kenapa lu pada ini banget sama gue? Gak percaya ya? Kayak gitu. Nah, nanti baru dihubungi pihak keluarganya dan biasanya ada beberapa administrasi yang akan diselesaikan, baik itu apakah ada uang administrasi kah, denda kah, atau yang lain-lain. Nah, lain halnya kalau seandainya tindak pidana itu prostitusi, tentu akan dikenai sanksi hukum pidana atau narkotika di sana ya. Nah, itu beda lagi. Itu akan masuk ke melakukan akan diproses secara hukum acara pidana dengan membuat laporan, penyidikan dan lain-lain sampailah nanti terbukti dia melakukan tindak pidana kayak gitu. Itu aja sih pembahasan tentang penggerebekan dan razia-razia di hotel. Semoga terjawab. Semoga membantu. Semoga Agak terhindar dari penggerebekan. Ya, kalau mau aman ya nikah. Ya udah sih Bu, kok ibu gitu ke saya. Ya, jangan ditanya kapan jadwal penggerebekan, Tapi jangan kapan ditanya nikah? hotel yang aman. Ya, kalau mau aman ya, Ya nikah. cari pasangan yang halal kayak gitu. aman bisa DM saya ya. Oke, terima kasih untuk Heboh banget. Boleh nanti di komen aja, kita mau bahas Tentang apa lagi. Yang ringan-ringan saja agar mudah dipahami. Terima kasih. Di- Dadah.